Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah kuliner kita. Nah, hari ini kita bakal melakukan sebuah eksplorasi yang jujur saja super lezat. Kita akan membedah inovasi dari satu makanan klasik yang pastinya sudah sangat dekat di hati dan perut kita semua. Ya, kita sedang membicarakan sebuah revolusi kuliner untuk menciptakan martabak manis generasi baru. Coba deh jujur sejenak. Berapa kali sih Anda menatap sepotong martabak manis di malam hari, benar-benar tergoda pengen gigit, tapi seketika dihantui rasa bersalah? Ya kan? Karena kita semua tahu itu pada dasarnya adalah bom kalori dan bom gula. Nah, rasa bersalah inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Pertanyaan terbesarnya sekaligus tantangan kuliner ultimate kita hari ini adalah, bagaimana sih kita mengubah jajanan bom gula ini jadi cemilan yang benar-benar sehat? Dan pastinya tanpa ngorbanin kenikmatan rasanya sama sekali. Untuk memecahkan misi ini, kita punya semacam cetak biru. Kita akan mulai bahas dari konsep revolusi sehatnya, lalu berlanjut ke modifikasi adonan sebagai fondasi baru, masuk ke teknik memasak rendah lemak, eksplorasi topping segar, dan terakhir kita tutup dengan strategi bisnis dan brandingnya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Revolusi sehat martabak manis. Tenang, kita sama sekali nggak berniat merusak identitas budaya dari makanan kebanggaan kita ini. Jadi apa sebenarnya martabak sehat itu? Sederhananya, ini adalah evolusi modern dari panekuk manis klasik kesukaan kita. Kuncinya ada di penggunaan bahan-bahan fungsional yang padat nutrisi. Tujuannya murni untuk menjawab kebutuhan konsumen sekarang yang makin sadar kesehatan, tapi tetap pengen makan enak. Inilah yang jadi nilai jual paling unik di pasar kuliner saat ini. Kita lanjut ke bagian 2, fondasinya nih, modifikasi adonan. Ibarat bangun rumah, sebuah perubahan yang sukses itu butuh fondasi yang super solid. Mari kita lihat bahan bakunya. Bukannya pakai tepung terigu konvensional biasa, kita upgrade levelnya. Kita bisa campurkan gandum utuh atau whole wheat, oat, atau bahkan sorghum. Kenapa? Biar seratnya melonjak tajam. Terus say goodbye ke tumpukan gula pasir putih. Kita beralih ke pemanis alami seperti gula kelapa yang indeks glikemiknya jauh lebih rendah, stevia, atau madu. Perubahan mendasar ini aja udah langsung menekan lonjakan gula darah yang biasanya kita rasakan sehabis makan versi lamanya. Dan siapa bilang makanan sehat itu tampilannya ngebosenin? Enggak sama sekali. Kita pakai bahan alami yang ngasih warna cantik sekaligus manfaat ganda. Warna hijau dari pandan atau matcha asli. Ungu dari ubi ungu rebus yang by the way bikin tekstur adonan jadi jauh lebih lembut. Warna merah atau pink merona dari ekstrak buah bit atau naga. Dan hitam pekat yang kelihatan eksotis dari bubuk charcoal aktif yang kita tahu bagus banget buat detoksifikasi. Betul-betul perpaduan sempurna antara estetika dan nutrisi. Sekarang kita naik satu level ke bagian 3, teknik memasak rendah lemak. Percuma dong adonan udah sehat kalau ujung-ujungnya berenang di lautan mentega, pasti masak, ya kan? Nah, metode lama itu kan biasanya merendam adonan matang dengan margarin atau mentega yang berlimpah ruah. Kita buang jauh-jauh kebiasaan itu. Teknik generasi baru ini cuma butuh olesan tipis unsalted butter berkualitas atau minyak kelapa. Bener-bener cuma sekedar embusan tipis supaya nggak lengket aja. Anda bisa bayangkan betapa masifnya potongan kalori di tahap ini. Tapi tunggu dulu, ada sedikit magic kuliner yang tetap harus kita pertahankan di sini, yaitu proses karamelisasi minimal. Anda tahu kan tekstur bersarang atau rongga serat yang kenyal dan memuaskan itu? Nah, untuk ngebentuk struktur itu, kita tetap menaburkan sedikit gula pasir saat memanggang. Ingat ya, lapisannya sangat tipis. Cukup untuk membentuk rongganya tanpa membebani asupan kalori. Jadi ini tentang memasak dengan cerdas, bukan sekedar asal tabur. Oke, adonan mateng, sekarang bagian 4. Topping segar pengubah permainan. Kita melangkah ke bagian atas adonan, dan ini dia nih, game changer-nya. Kita menggeser tradisi membanjiri topping dengan susu kental manis olahan. Sebagai gantinya, kita pakai Greek yogurt yang super kaya protein, atau selai kacang murni tanpa tambahan gula, dan fruit coulis alias saus buah buatan sendiri. Kita mengganti sesuatu yang isinya cuma gula murni dengan alternatif segar yang rasa manisnya alami dan padat protein. Dan mari kita bicara soal tekstur. Bayangin sensasi renyah dari almond panggang, pumpkin seeds atau chia seeds yang penuh lemak baik. Lalu dipadukan dengan kesegaran buah beri yang meledak di mulut, irisan apel kayu manis yang wangi, atau kelembutan alpukat. Untuk keju pun kita move on dari keju olahan yang tinggi natrium. Kita pakai ricotta atau low-fat cheddar yang rasanya jauh lebih premium. Kombinasi warna-warni cerah dan tekstur renyah di atas adonan hangat ini, wah benar-benar luar biasa. Nah, dari sisi bisnisnya gimana? Kita masuk ke bagian 5, strategi bisnis dan branding.
Gimana cara kita mengemas dan menjual kreasi cantik ini ke pasar? Simple. Ada 4 langkah jitu buat memikat konsumen modern. Pertama, pasarkan ini sebagai guilt-free dessert atau camilan tanpa rasa bersalah. Kedua, bersikaplah transparan. Kasih tahu perkiraan kalorinya dan tegaskan tanpa pewarna buatan. Ketiga, bikin ukurannya bite size atau mini. Ini ngebantu porsi kontrol kalori dan bikin harganya jauh lebih gampang dijangkau buat yang sekedar mau coba-coba. Terakhir, bikin tampilannya estetik dan instagramable. Taburan buah segar dan warna alaminya itu otomatis ngasih kesan premium. Jauh banget dari bayangan makanan berminyak pinggir jalan. Coba bayangin menu-menu ini ada di depan Anda. Pertama, The Zen Green. Adonan gandum matcha dikasih topping kiwi segar, taburan wijen, dan tetesan madu hutan. Elegan banget kan? Terus ada Purple Power. Adonan ubi ungu yang lembut, ketemu gurihnya kelapa muda sangrai, dan kacang kenari. Dan buat Anda yang gila coklat, ada Dark Coconut. Adonan charcoal hitam eksotis dengan selai kacang murni, irisan pisang, dan dark coklat 70%. Terdengar kayak menu dessert di restoran bintang 5 ya? Ini bukti nyata kalau sehat itu bisa sangat premium dan laku dijual. Jadi, intinya apa dari semua pembahasan kita hari ini? Semua bermuara pada satu pemikiran ini. Bukan lagi sekedar jajanan bom gula, melainkan pilihan cemilan modern bagi gaya hidup sehat. Kita udah melihat sendiri gimana intervensi bahan yang tepat dan cara masak yang pintar bisa mengevolusi makanan jalanan tradisional jadi hidangan yang benar-benar membanggakan untuk era modern ini. Dan itu membawa kita ke satu pertanyaan penutup buat Anda. Setelah ngelihat cetak biru revolusi sehat ini, mulai dari main-main sama adonan, ubah teknik masak, sampai bereksperimen dengan topping segar, resep inovatif apa yang bakal Anda ciptakan hari ini? Apakah Anda mau coba bikin versi ubi ungunya? Atau mungkin berani eksperimen pakai charcoal? Yuk jangan ragu melangkah ke dapur dan mulai revolusi kuliner sehat Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.